Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, jadi sekali lagi, fi'il majhul itu boleh digunakan ketika pelaku dari fi'il itu tidak diketahui atau tidak disebutkan. Majhul artinya tidak diketahui. Contoh yang lain gini ya. Ini yang berbeda, contoh kalimat berbeda. Misalnya gini. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Cirinya madhi apa, Bapak Ibu? Belakangnya fathah. Fathah. Kalau mudhari belakangnya domah, ya kan? Ya. Ingat. Nah, qara fil madhi. Terus Muhammadun apa kedudukannya dalam kalimat? I'rabnya apa? Fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Tidak mungkin ada pekerjaan tidak ada yang bertanggung jawab. Pasti ada pelakunya. Qara Muhammadun. Nah, Al-Qur'an apa kedudukan i'rabnya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih ciri belakangnya adalah fathah, mansub. Nah, sekarang lihat. Qara'a ini fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Ma'lum. Maklum. Nah, karena qara'a adalah fi'il ma'lum, maka dia harus ada fa'ilnya. Nah, saya tanya, siapa yang membaca Al-Quran? Muhammadun. Muhammad. Apa yang dibaca oleh Muhammad? Quran. Al-Quran. Ini fi'il ma'lum ya. Ya. Nah, sekarang kita ubah kata Qur'an menjadi majhul. Bagaimana? Quri'a al-Qur'anu. Quri'a. Quri'a. Qur'an artinya apa? Dia telah baca. Qur'an artinya dia telah membaca. Kalau Quri'a artinya apa? Telah dibaca. Telah dibaca. Apa yang telah dibaca? Quran. Qur'anun. Al-Quran atau Muhammad? Al-Qur'an. Al-Quran. Al-Qur'anu. Al-Quranu. Kalau pada kalimat yang atas, kalimat yang pertama, Al-Qur'ana fathah sebagai maf'ul bihi. Pada kalimat yang bawah, Al-Qur'anu dhammah. Kenapa dhammah? Naibul fa'il. Naibul fa'il atau naib fa'il, pengganti fa'il. Quri Al-Qur'anu, Al-Quran telah dibaca. Di sini siapa yang baca? Muhammadun enggak kelihatan. Tadi baca. Disebutkan tidak fa'ilnya? Tidak. Tidak disebutkan.
inilah kenapa tidak disebutkan karena kuria adalah fi'il majhul. Kata fi'il itu menggunakan bentuk majhul dengan syarat fa'il atau pelaku dari membaca ini tidak disebutkan dalam kalimat. Kalau disebutkan, maka jangan gunakan majhul. Maklum. Harus maklum. Ya. Fi'il majhul itu sesuai namanya majhul, artinya fa'ilnya tidak diketahui. Makanya kalau kita membuat fi'il majhul, maka pelaku dari fi'il itu tidak boleh disebutkan dalam kalimat. Quri al-Qur'anu. Al-Quran dibaca. Nah, Al-Quran ketika pada kalimat pertama kedudukannya adalah maf'ul bihi, sedangkan pada kalimat yang kedua Al-Quran kedudukannya adalah naibul fa'il, bukan maf'ul bihi. Meskipun kalau kita pahami Al-Quran itu adalah objek yang dibaca, bukan pelaku bacaan, tetapi objek atau mangsa yang dibaca. Tetapi kenapa Al-Qur'anu di sini namanya bukan maf'ul bihi, tetapi naibul fa'il? Alasannya adalah karena quri'a itu adalah fi'il. Setiap fi'il pasti ada apa? Fa'il. Ada fa'il. Fi'il itu pasti ada fa'il, tetapi tidak wajib ada maf'ul bihi. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Sedangkan maf'ul bihi tidak wajib, bagi sebuah fi'il tidak wajib. Yang wajib ada bagi fi'il adalah fa'il, bukan maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi itu tidak semua fi'il punya maf'ul bihi. Fi'il lazim kan tidak punya maf'ul bihi, ya kan? Iya. Lazim itu kan fi'il yang tidak butuh objek. Ya. Tidak wajib ada maf'ul bihi. Tetapi kalau fa'il pasti harus ada pada fi'il. Nah, karena quri'a adalah fi'il, berarti dia harus ada fa'il. Tetapi quri'a al-Qur'anu fa'ilnya tidak boleh disebutkan. Muhammadun tidak boleh disebutkan. Mengapa tidak boleh disebutkan? Karena fi'ilnya adalah majhul. Di satu sisi setiap fi'il pasti ada fa'il. Tapi di sisi yang lain quri'a ini adalah fi'il majhul, tidak boleh disebutkan fa'ilnya. Karena fa'ilnya tidak boleh disebutkan, maka maf'ul bihi, objek, mangsa yang ada pada kalimat yang nomor 1 ini ditempatkan sebagai pengganti fa'il. Pengganti bahasa Arabnya adalah naibun. Fa'il bahasa Arabnya adalah al-fa'il. Makanya Al-Qur'anu di sini kedudukannya adalah naibul fa'il, wakil atau pengganti dari fa'il. Kenapa tidak disebut maf'ul bihi? Karena kalau maf'ul bihi harus fathah. Al-Qur'ana. Sedangkan di sini Al-Qur'ana tidak boleh dibaca fathah, tetapi dibaca dhammah. Kenapa? Karena ada fi'il. Dan fi'il wajib adanya fa'il. Wajib ada fa'il untuk sebuah fi'il. Nah, kan Al-Quran bukan fa'il, tetapi juga bukan maf'ul bihi dari kalimat quri'a, dari kata quri'a, maka Al-Quranu disebutnya sebagai naibul fa'il, wakil atau pengganti dari fa'il. Dan karena Al-Quranu adalah pengganti dari fa'il, maka harokatnya dhammah, marfu'. Begitu. Quri'a al-Qur'anu, Al-Quran telah dibaca. Nah, tapi mungkin dalam bahasa kita juga, dalam bahasa kita nih, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, kita sering buat kalimat yang kata kerjanya pasif, tetapi subjeknya disebutkan. Dalam bahasa kita sehari-hari, kita sering buat kalimat, kata kerjanya pasif, dan subjeknya disebutkan. Misalnya gini, Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Kita sering kan buat begitu kan kalimat?
Ada olehnya kan? Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Nasi dimakan oleh Utsman. Buku ditulis oleh guru. Ada olehnya. Nah, berarti kalau kalimat Al-Quran dibaca oleh Muhammad, pelaku dari membaca disebutkan tidak di situ? Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Siapa yang baca? Muhammad. Muhammad. Disebutkan tidak di situ kalimat dalam kalimat tadi? Ya. Ada. Pelakunya disebutkan. Siapa? Muhammad. Muhammad. Tapi kata kerjanya dibaca. Pasif bukan? Pasif. 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 Kata yang lain. Buku ditulis oleh guru. Siapa pelaku menulis? Guru. Guru. Ditulis kalimat kata pasif bukan? Pasif. Yes. Asli. Pasif. Nah, buku ditulis oleh guru. Ditulis adalah kata pasif. Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Dibaca adalah kata pasif. Kita tahu kalau pasif berarti majhul. Baik. Tetapi dalam kalimat buku ditulis oleh guru, Al-Quran dibaca oleh Muhammad, pelakunya disebutkan tidak? Iya. Disebutkan. Disebut. Diketahui tidak? Diketahui. Diketahui. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa majhul itu fa'ilnya tidak boleh disebutkan. Tetapi kita tahu dalam kalimat tadi yang kita contohkan di situ pelakunya disebutkan. Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Apakah kalimatnya menggunakan fi'il majhul? Tidak. Bagaimana kalau begitu? Nah, kalau kita membuat kalimat fi'ilnya atau kata kerjanya adalah pasif, sedangkan pelaku dari fi'il itu disebutkan, maka polanya adalah fi'il didahulukan, dan setelah fi'il itu maf'ul bihi duluan. Baru kemudian fa'ilnya dibelakangkan. Jadi strukturnya, ini kalimat ini masih nampak tidak kalau saya buat di bawahnya? Masih. Masih nampak ya? Masih. Qara'a al-Qur'ana Muhammadun. Tuh. Lihat. Nampak ya? Qara'a al-Qur'ana Muhammadun. Qara'a ma'lum atau majhul? Andrew mana? Nomor 3. Ziandru. Qara'a ma'lum atau majhul? Ini. Maklum. Maklum. Sekarang gigi belum? Al-Qur'ana apa kedudukannya? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi, makanya fathah. Muhammadun apa kedudukan i'rabnya? Fa'il. Fa'il. Nah, qara'a fi'il. Setelah fi'il harus ada apa? Fa'il. Ada fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammadun. Kenapa Muhammadun tidak langsung datang setelah fi'il? Nah, ini tujuannya. Kalau kita sering menjumpai kalimat dalam bahasa Arab, maf'ul bihi mendahului fa'il, maka itu artinya kalimat itu cara memahaminya adalah dipasifkan. Tetapi pelakunya disebutkan. Maka kalimat yang nomor 3, coba bagaimana cara menerjemahkannya? Baik, lihat dulu kalimat yang pertama. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Di sini apa terjemahannya? Yang nomor pertama. Muhammad telah baca Al-Quran. Muhammad telah membaca Al-Quran. Ini yang nomor 1 ya, kalimat pertama. Sekarang kalimat yang ketiga. Qara'a al-Qur'ana Muhammadun. Qara'a ada ya. Muhammadun ada, tapi yang ini di belakang. Al-Qur'ana ada, yang ini di tengah atau di awal sebelum fa'il. Nah, kalimat begini meskipun kata-katanya sama, ini cara memahaminya beda. Cara menerjemahkannya beda. Kalimat pertama dan ketiga, ini cara menerjemahkannya dan cara memahaminya juga berbeda.
Coba, bagaimana cara menerjemahkan kalimat yang ketiga? Muhammadun membacakan Al-Quran. Al-Quran dibaca Muhammad. Quran telah dibaca oleh Muhammad. Nah, Ibu Ida betul. Ini yang nomor 3, memahaminya adalah Al-Quran telah dibaca oleh Muhammad. Al-Quran telah dibaca oleh Muhammad. Ada pelakunya tidak di sini? Ada. Ada, siapa? Muhammad. Muhammadun. Nah, tetapi Muhammad disimpan di belakang. Setelah maf'ul bihi. Nah, kalau ada kalimat maf'ul bihi-nya mendahului fa'il, maka cara menerjemahkannya adalah kata kerjanya dipasifkan dan maf'ul bihi-nya diterjemahkan duluan. Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Qara'a ini fi'il maklum, tetapi diterjemahkan dengan kata kerja pasif. Mengapa? Karena maf'ul bihi-nya mendahului fa'il. Coba ulangi lagi. Kalimat yang pertama, terjemahkan bagaimana? Muhammad telah membaca Al-Quran. Muhammad telah membaca Al-Quran. Baik. Sekarang nomor 3, kalimat yang ketiga. Qara'al Qur'ana Muhammadun. Terjemahkan bagaimana? Quran Al-Quran telah dibaca Telah dibaca oleh Quran Muhammad. dibaca Oleh oleh Muhammad. Muhammad. oleh Muhammad. Nah, sekarang lihat nomor 2, kalimat yang kedua. Quri'al Qur'anu. Terjemahkan. Dibaca Telah Al-Quran. dibaca. Al-Quran dibaca. Menerjemahkannya dari Al-Quran dulu. Al-Quran telah dibaca. Nah, kalimat yang kedua, pelakunya disebutkan tidak? Tidak. 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 Mengapa tidak disebutkan? Karena majhul. Majhul. Karena fiilnya majhul. Majhul. Kalau kalimat yang kedua, Maklum. fiilnya disebutkan tidak? Disebutkan. Muhammad. Nah, tapi ditaruh di belakang. Nah, karena fa'ilnya ditaruh itu disimpan ya. Karena fa'ilnya disimpan di belakang setelah maf'ul bihi, maka cara menerjemahkannya kata qara ini dipasifkan. Meskipun kita tahu qara ini adalah maklum, bukan majhul. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan, bisa tidak kalimat pasif fa'ilnya disebutkan? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah mendahulukan maf'ul bihi di atas fa'ilnya. Mendahulukan maf'ul bihi sebelum fa'ilnya. Itu. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat kalimat dengan fi'ilnya majhul, maka fa'il tidak boleh disebutkan. Pelaku dari pekerjaan itu tidak boleh disebutkan. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.